Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fristiania Putri Mirmawati di channel MUTV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Halo semuanya, di episode kali ini aku kedatangan narasumber spesial, yaitu Mbak Hidayatul Fayokoh, yang akan berbagi cerita perjalanan karirnya mulai dari setelah lulus SMA sampai akhirnya bekerja di Cafe Lab. Nah, kita bakal ngobrol soal pengalaman magang, mengajar, kerja di Jogja, sampai motivasi mengejar cita-cita sebelum menikah. Nah, jadi buat kamu yang lagi bingung soal karir atau pengen tahu gimana perjuangan membangun masa depan, stay tune terus ya. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, Mbak. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Gimana nih kabar mbaknya hari ini? Alhamdulillah juga. Oke. Tadi ada kendala nggak di perjalanan? Kalau untuk kendala dari Maps, alhamdulillah nggak ada masalah ya. Biasanya kan ada disasarin atau agak diselewengin arahnya. Cuman tadi alhamdulillah aman. Setelah ini ada job apa enggak? Jobnya di sini aja sih kayaknya. Iya. Libur. Iya, kebetulan hari ini libur gitu. Oke. Mbak ceritain dong setelah lulus SMA itu kan katanya mengajar. Ya, Itu betul. mengajar apa kira-kira? Kalau itu kebetulan background saya terakhir setelah SMA, saya kuliah, itu saya di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terus setelah itu di hampir akhir semester itu saya ngambil magang. Emang karena ada kebutuhan magang ya untuk memenuhi SKS atau kuliah saya. Jadi di saat itu saya magang di sebuah sekolah, yaitu sekolah SD Islam Terpadu. Nah di situ saya magang, ya jadi gitu pengalaman first time bekerja, kuliah sambil bekerja gitu. Itu dari motivasi sendiri atau dari dorongan orang tua apa gimana? Kalau itu motivasi sendiri enggak juga, dorongan orang tua juga enggak, karena emang kebutuhan buat kuliah memenuhi nilai, jadi mau nggak mau harus dilakuin gitu. Ada nggak Mbak momen lucu di magang kan Mbak? Iya betul. Ya. Kalau momen lucu sebenarnya oh ada. Jadi sempat itu kita ada baju baru nih seragam. Nah di saat itu mereka naruh seragamnya tuh sebelahan nih, yang untuk cewek di sebelah sini, yang untuk cowok di sebelah sini. Nah saya nggak tahu kalau itu dibedakan berdasarkan gender, jadi saya ngambil yang bagian cowok. Nah ketika itu besoknya ketika seragam itu dipakai, saya pakai seragam yang cowok. Jadi ada cerita di balik itu. Kalau di sana sebutnya mualim, kalau di sini bilangnya kan pak guru atau pokoknya tergantung sekolahan ya. Nah itu bilang, loh Miss bajunya kok beda gitu, kok ada kantongnya, loh saya pikir ini baju buat cewek gitu. Pantas kemarin mualim ini tuh bajunya gak ada, ternyata kamu yang ngambil gitu. Jadi di situ aku dicengin selama aku ngajar, ya bajunya mualim dipakai sampai selesai ngajar, pasti itu jadi bahan ceng-cengan, bahan apa namanya, bahan gurauan gitu. Kenapa nggak diberitahu dulu kalau ini cowok, ini cewek Nah gitu? jadi mereka ngambil, aku ikut ngambil gitu, karena emang lagi hektik. Akunya juga yang di saat itu kan anak baru ya, mau nanya kan segen, maksudnya dalam artian kayak ini nanya takut salah, takut disalahin juga gitu. Ya udah deh, jadi udah ngambil. Besoknya aku pakai baju itu, terus ya ini gara-gara Miss Fa ini jadinya saya pesen baju baru lagi gitu. Jadinya stok baju cowok nambah satu lagi buat Maklim yang bajunya aku pakai gitu. Momen duka kalau sedih gitu ada gak Mbak? Kalau momen sedih ada sih di saat aku selesai kuliah,
Itu oh enggak. Jadi aku dulu keluar dari kerjaan karena aku diopname seminggu. Jadi badan drop karena habis kuliah langsung kerja. Jadi kayak nggak ada istirahatnya, badanku udah pokoknya udah diopname seminggu itu. Setelah itu aku keluar. Kayak keputusan orang tua, nggak bisa nih, kamu harus istirahat aja, nggak usah lanjut kerja gitu. Eh, itu kan magang. Magang Mm-mm. tuh kira-kira tugasnya apa aja ya? Kebetulan di saat itu kan karena role atau pekerjaan untuk guru udah penuh semua, jadi saya diposisikan di perpustakaan. Nyusun buku, ngebersihin buku, nata-nata buku, ngurutin sesuai mata pelajarannya, atau buku fiksi, seperti itu. Setelah magang, Mm-mm. lanjut di mana? Setelah magang itu kan selesai ya, selesai magang lanjut kuliah lagi. Setelah setelah kuliah selesai, terus saya balik ke Jawa jadi admin di JNT. CMT. Iya, itu ekspedisi kayak pengiriman paket di Wedung. Terus setelah di JNT itu saya balik ke Medan lagi buat ngurus ijazah dan yang lain-lain. Terus habis itu nyari kerjaan baru lagi, terus ngajar lagi di Demak gitu. Ngajar jadi apa? Jadi guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris Iya. ke SD. Ah, Enggak, MTS. MTS. Iya. Itu apa tadi, Mbak? Ngajarnya? Ngajarnya bahasa Inggris. Ada momen lucu nggak Kalau selama momen ngajar? lucu, kalau momen lucu sih nggak ada ya. Karena aku nganggep semua momen itu berkesan. Karena nggak tahu kenapa aku kayak ngerasa kalau ketemu anak-anak tuh kayak stress release-nya aku kayak, Miss, aku mau cerita dong, atau Miss, tahu nggak Miss gitu. Kayak jadinya curhat gitu. Nah, jadi tempat curhatnya anak-anak itu adalah salah satu salah satu kebanggaan sih buat aku karena kayak murid-murid itu kan tahu guru yang baik mana, guru yang enggak mana, guru yang bisa diajak cerita mana. Jadi aku merasa, wah berarti mereka ngehargain aku nih gitu. Gitu sih. Itu awalnya ngajar di MTS gimana ya? Awalnya di tahun pertama itu saya ngajuin, itu nggak lolos. Terus tahun kedua saya ngajuin lagi, alhamdulillah di situ lolos. Dan setelah itu saya masuk ngajar di MTS itu. Kalau mau tahu itu di MTS yang ada di belakang Cafe Lab. Salah. Bukan belakang Cafe Lab, maaf. Di belakang ini. Apa namanya? Masjid Agung. Demak. MTS NU, betul. Oh iya. Di situ. Itu perasaannya Mbak gimana? Lolos itu. Wah, itu senengnya nggak karuan sih. Karena kan itu udah wawancara kedua ya. Maksudnya udah tahun kedua daftar, ngajuin, kayak wah ini rezekiku nih aku masuk sini gitu. Nah, setelah ngajar di MTS, itu lanjut apa? Gimana lagi? Nah, setelah di MTS itu saya kan lanjut di Jogja. Itu awalnya saya ngambil kelas bahasa, cuman ternyata kelas bahasanya terlalu singkat. Karena dari MTS itu kan saya udah ngajuin resign segala macem, dan singkat banget ternyata sekolah bahasanya, cuman sebulan. Lalu di sebulan itu saya juga nyari part time kerjaan, host live, jualan di Shopee dan yang lain-lain gitu. Itu kepikiran diri sendiri atau gimana? Menurutku karena aku itu tipe orang yang nggak bisa diem di kosan dan butuh kegiatan, jadi itu salah satu cara buat wah nggak bisa nih, aku harus gerak gitu. Minimal nambah-nambah uang sedikit nggak apa-apa deh gitu. Ada nggak Mbak tantangan terbesar di kerja selama di Jogja? Wah, kalau tantangan terbesar, semua yang aku lakuin tantangan semua karena kebanyakan emang kita itu harus jadi orang yang, kalau kata orang yang aku kenal, kita harus jadi orang seperti gelas kosong. Jadi kita harus terus belajar, jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita bisa. Jadi apapun yang dipelajarin harus dikosongin dulu diri kita, anggap kita nggak tahu, biar supaya karena
apa ya, yang kita tahu kan di atas langit masih ada langit ya. Kalau kita sombong ngapain sih? Nanti jadinya kayak senjatanya kita sendiri gak sih suatu saat gitu. Itu sih, jadi kayak aku selalu belajar sih tiap ya apa yang aku lakuin aku anggap itu belajar, karena emang belajar itu nggak ada matinya, nggak ada selesainya selama kita hidup gitu. Nah, kalau untuk di Jogja sendiri sebenarnya untuk tantangan kerja itu benar-benar hal baru karena jualan lebih yaping dari biasanya, nawarin barang, kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya sesuai nggak sama apa yang kita rasain. Nah, jadi kita juga harus memosisikan diri kita itu sebagai customer, bukan hanya sebagai seller atau penjual gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau tantangan sendiri bukan di kerjaan, malah di kehidupan di kota baru. Jogja itu adalah kota yang menurut aku masih baru, baru banget aku tempatin, kota yang udah ku idam-idamin dari aku sekolah SMA kayak, wah aku pengen banget nih nanti kuliah di Jogja, nggak dikasih. Karena notabene Jogja itu jauh ya dari Demak. Dan aku, fun fact, aku itu anak perempuan satu-satunya di keluarga. Jadi bapakku sangat amat overprotective, jadi aku nggak dikasih ke tempat lain gitu. Dan dari situ aku jadinya disuruh kayak dialihin buat, kalau kamu mau di Jogja mending balik aja deh ke Sumatera gitu. Udah deh jadinya kuliah di Sumatera gitu. Nah, lanjut lagi ke tantangan nih, jadi ya ping banyak banget. Iya, nggak apa-apa. Nah, tantangannya itu malah di kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa manage uang, manage pengeluaran, pemasukan. Terus kita juga lihat apa yang harus kita prioritasin. Jadi nggak bisa yang sembarangan. Wah, ada makanan enak tuh beli, nggak bisa. Jadi kayak, wah kalau makanan enak ntar aja deh sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Walaupun dasarnya aku orang yang sering jajan, tapi aku sadar karena biaya kos itu gede, biaya makan sehari-hari itu juga lumayan gitu. Jadi aku bener-bener ngehitung semuanya per bulannya gitu. Dari Jogja, bagaimana proses Mbak mencari kerja itu? Kalau dari Jogja, kebetulan sekarang ya di era digital sekarang itu banyak banget loker-loker atau infoloker yang bisa kalian cari dari berbagai sosmed. Di aplikasi pencari kerja juga ada, di aplikasi dari pemerintah juga ada, info di Instagram juga nggak pernah nggak up to date, pasti selalu ada aja yang ngiklanin. Jadi pinter-pinter kita aja sih nyari lowongan kalau emang niat mau kerja gitu. Kalau menurutku kalau emang kita lagi butuh pasti segala cara dilakuin gak sih Iya. gitu. Ada nggak dukungan dari orang lain Mbak selama kerja di lulus SMA sampai Mm-mm. di Jogja? Kalau dukungan sih aku ngerasa orang tua itu ngedukung, walaupun mereka nggak menyampaikan kayak ih kamu kita nih sama ini ngedukung kamu gini nggak ada, karena emang mindsetnya orang tuaku itu bukan dari word of affirmation, tapi mereka act of service. Kayak di saat kita kerja mereka kayak ibuku kan masak enak kayak gitu, tadi ibu masak ini loh kesukaanmu gini dengan cara seperti itu sih mereka menyampaikan kalau mereka itu mendukung. Mbaknya ini anak keberapa? Anak pertama, cewek Anak pertama. satu-satunya. Satu-satunya? Iya, Berarti punya saudara berapa? punya saudara 2, 2, yaitu adik semua. adik semua. Itu kerja atau apa? Kalau yang di bawahnya aku pas itu dia udah semester akhir. Kebetulan ini lagi ngurus skripsian. Terus yang terakhir ini dia masih aliyah kelas 2. Gitu. Setelah kerja di Jogja, ada lagi nggak kemana gitu? Nah, karena Jogja itu terlalu jauh menurut ayahku, karena di rumah gak ada yang bantuin, ya udah aku balik pas sebelum puasa. Itu aku balik, dan setelah itu kayak pas di waktu dari selisih dari waktu aku balik sampai ke Demak, itu aku juga nyari info.
wah ada nggak ya kerjaan nih? Karena aku adalah sistem orang yang sebelum aku keluar dari tempat kerjaku, aku udah harus nyari ancang-ancang. Misalnya aku nanti udah keluar, jadi aku nggak nganggur. Jadi langsung dapat kerjaan baru gitu. Nah di saat itu tuh awalnya, misal nih aku ngajuinnya hari ini, nge-apply CV aku hari ini. Besoknya aku ditelepon, dihubungin kalau Mbak besok bisa nggak datang ke sini gitu buat interview. Aduh, gimana ya Mas? Aku masih di Jogja nih. Gimana Mas? Masih ada urusan nih di Jogja gitu. Terus, oh, bisanya kapan Mbak? Gitu ditanyain. Mas kalau awal Maret gimana Mas? Aku balik ke Demaknya awal Maret nih kebetulan. Aku bilang gitu. Terus ya udah setelah itu, oh ya udah Mbak nanti misalnya udah awal Maret hubungin lagi ya kalau emang masih berminat buat bekerja di sini. Itu kebetulan apa namanya? Saya ngelamar di Cafe Lab dan langsung dihubungin seperti itu. Di awal Maret itu saya langsung masuk buat apa namanya? Buat interview dan kebetulan yang lagi dicari itu posisinya kitchen dan barista. Nah, karena saya sebelumnya kan ngekos nih di Jogja ya, karena semua makanan yang saya buat itu saya masak, jadi saya pede kalau saya ngambil untuk kitchen daripada barista. Nah, di situ saya masuk di kitchen, tapi saya juga bilang kalau saya punya pengalaman di JNT sebagai admin dan kebetulan di saat itu juga di Cafe Lab sedang mencari admin. Namun yang di fire, yang di poster itu hanya untuk kitchen dan barista gitu. Ya, berarti itu kerja di Cafe Lab Betul. sekarang. Nah, itu awalnya kok bisa dapat di Coffee Lab? Karena nyari di Infoloker, di Infoloker Demak, Infoloker mana-mana saya apply semua kebetulan. Eh, bisa jelaskan posisi dan tanggung jawab Mbak di Coffee Lab sekarang? Wah, kalau tanggung jawab banyak sih ya. Soalnya aku termasuk di all around. Aku sebagai admin ngurusin data-data, stok barang, terus ngurusin apa namanya list kehadiran mereka. Mereka ada lembur atau enggak, terus absensi. Absensi kebetulan ya kebetulan saya kayak daftar izin dan yang lain-lain. Terus rekap-rekap laporan, interview calon pelamar, banyak sih dan ya Sibuk lumayan banget ya. lumayan banyak. Iya. Apa sih hal yang paling seru dan paling sulit selama Mbak bekerja di Cafe Lab? Kalau paling seru itu ketika ada event. Jadi kalau ada orang ngajuin reservasi buat event itu menurutku kayak satu door prize sih buat aku karena itu di kita juga apa ya, di pemasukan lumayan besar dan di eventnya jadi kita juga secara nggak langsung endorse mereka gitu dengan cara kita memberikan mereka tempat atau wadah, mereka have fun, kita juga seneng gitu karena kan tempat kita jadi rame, mereka juga jadi apa namanya, tempat kita jadi tempat stress release-nya mereka salah satunya gitu, jadi sama-sama seneng, kayak win-win solution sih menurut saya di situ. Jadi itu eh, seru menurut saya gitu. Itu Mbak bekerja di Coffee Lab sudah berapa lama? Kalau itu hitungannya masih baru sih ya, 6 bulan. 6 bulan. Iya, Kalau yang di Jogja, kalau yang di Jogja itu sama 6 bulan juga. 6 bulan. Iya, setengah tahun. Itu kalau yang mengajar sama magang itu? Kalau magang itu sebenarnya hitungannya 2 tahun ya Mbak. Kalau dihitung sama magang dan ngajarnya itu hitungannya 2 tahun. Terus kalau yang kerja di ngajar di MTS itu 1 tahun gitu. Gimana Mbak mengatur waktu dan energi supaya tetap produktif dan semangat di tempat kerja? Wah, kalau itu gimana ya? Kalau produktif
Aku sendiri kurang tahu karena flow aku buat kerja juga terkadang masih masih agak berantakan. Cuman cara aku buat ngebagi supaya nggak terlalu berantakan itu kayak di tempat kerja semua kerjaan aku selesain. Ya walaupun ada yang keselip tapi tetap aku selesain walaupun kayak agak ngaret, tetap aku selesain. Setelah itu, hmm, setelah kerjaan selesai, waktu kerja selesai, pulang istirahat gitu. Jadi aku menerapkan hidup work life balance. Jadi kalau kerja ya kerja, kalau hidup ya hidup gitu. Jangan jangan ketika kerja kamu hidup, ketika hidup kamu kerja. Maksudnya dalam artian gini, kerjaan kamu bawa pulang. Jadi itu menghambat waktu istirahat kamu. Itu yang dari POV aku ya, karena aku sebelumnya kan pernah ngajar, terus bawa tumpukan tugas-tugas ke rumah dan ternyata itu nggak efektif, malah malah mempersulit aku buat istirahat dan jadi tidak produktif. Itu sih yang aku ambil pelajarannya dari pekerjaan sebelumnya. Jadi aku terapin itu di pekerjaanku selanjutnya gitu. Kan ini mbaknya anak pertama kan. Betul. Nah itu pernah gak sih adik mbaknya kayak pernah minta uang apa gimana gitu? Wah, kalau itu aku mintanya ke orang tua sih kadang di saat yang benar-benar mepet ya, walaupun aku udah kerja, orang tua aku masih masih apa ya, masih berusaha buat ngasih ke anaknya. Kayak misal nih, ya gimana ya, sebenarnya orang kerja pun kita pun butuh uang lebih kayak buat buat skincare, buat make up, buat penunjang apa namanya ya? Penunjang barang-barang penunjang buat kerja, entah itu beli seragam, baju dan yang lain-lain. Atau kita kan pakai kendaraan bermotor ya, pasti kan uang kita kayak wah ini harus beli bensin dan yang lain-lain. Nah, terkendala di situ biasanya di bensin. Ya udah aku jujur aja ke ibuku. Kebetulan ibuku juga jualan di pasar, bapakku juga emang kerja dan masih merantau juga di Sumatera. Jadi ya di situ sih mereka juga salah satu support mereka di situ. Gitu. Ya kalau adiknya mbak pernah Mm-mm. minta mbaknya uang nggak? Kalau kan mikirnya Mm-mm. mbak aku sudah bekerja mau Mm-mm. minta uang dah. Mm-mm. Pernah Gak gitu berani. Nggak berani. Gak berani karena Kenapa? aku di rumah itu tipe mbak yang galak. Dalam artian gini, kalau dia nggak mau aku suruh, dalam artian karena kan di rumah itu kan pasti ada role-nya masing-masing. Kayak tugasku misalnya bersih-bersih rumah atau nyuci baju atau jemur misal. Terus nanti jatahnya ibuku masak, terus jatahku nyuci piring. Dia disuruh buat naruh piring atau ngejemur, dia nggak mau, ya udah dia bakal aku diemin gitu. Atau misalnya udah aku omongin baik-baik, dia nggak mengindahkan omonganku atau dia malah nyenye kayak gitu. Wah, kesel banget aku. Padahal notabene adekku kan 2 cowok semua. Yang terakhir ini bener-bener wah nggak bisa sih aku wah mau marah aja bawaannya tiap hari. Anak pertama Iya. perempuan lagi. Ya. Jadi sampai kayak malu kayak ini kayak Kak Ros galak sampai aku diemin gini. Sama Ya kan? seperti saya. Iya, masa bilangin aku Kak Ros? Lah yang bikin masalah kan kamu, tak gituin. Yang bikin masalah harusnya sadar, tak bilang gitu. Sampai sekarang kalau mau minta aku harus perantara di ibu. Kamu punya uang segini nggak? Adikmu mau jajan gini. Ibu tadi habis belanja jadinya nggak ada. Ibu pinjam dulu gitu kadang. Gitu. Ini mbaknya masih single era. Masih dong, menikmati single era. Udah berkarir berarti. Aduh. Mbaknya kan masih single era sekarang. Mm-mm. Nah, dan sepertinya masih fokus menggapai cita-cita dulu. Mm-mm. Apa sih motivasi mbak selama ini? Sebenarnya kalau cita-cita berubah-ubah ya, seiring tingkatan sekolah. Kayak dulu pas masih TK atau SD itu, di TK aku pengen jadi guru TK, di SD aku pengen jadi dokter anak, sampai di SMP aku masih tetap mau pengen jadi dokter anak. Tapi di SMP akhir aku sempat ngalamin kecelakaan.
di tengah jalan yang benar-benar lagi padat banget, kecelakaan dan aku lihat darah. Di situ aku baru sadar ternyata aku fobia sama darah dan aku pingsan gara-gara lihat darahku sendiri. Terus jadi pas udah lulus SMP, wah aku nggak bisa nih jadi dokter. Masa iya tiap praktek lihat darah aku pingsan, kan kocak banget gitu. Jadi nggak ada, ntar aja deh cari yang lain gitu. Pas SMA aku masuk jurusan bahasa, terus ini aku berminat nih ngambil jurusan bahasa Mandarin. Kebetulan di SMA aku itu kan aku jurusan bahasa, salah satu bahasa yang dipelajarin itu bahasa Mandarin gitu. Jadi wah seru juga nih kalau masuk Mandarin. Nggak dikasih sama orang tua karena cuma ada di Jogja. Ya udah deh pupus gitu. Balik ke Sumatera ngambil pendidikan bahasa Inggris. Masih tetap bahasa juga gitu. Angga, apa cita-cita terbesar Mbak yang ingin dicapai sebelum menikah? Kalau cita-cita apa ya? Menikmati hidup, tapi ini terlalu nikmat sih kalau dinikmatin karena orang-orang pada, ih Mbak kok umur segini Mbak nggak ada kepikiran buat nikah. Gini, aku mau ngasih tahu aja ke kalian kalau nikah itu bukan cuman mikirin, wah aku punya pasangan nih, punya suami. Enggak, justru itu awal dari menurut aku ya, awal dari kehancuran jika kamu salah memilih pasanganmu. Contoh gini, soalnya banyak kasus entah dari temenku atau dari TikTok, kan banyak biasanya kan yang influencer curhat-curhat diselingkuhin atau di KDRT atau segala hal yang kayak bikin Gen Z kayak aku tuh kayak wah aku harus mikir 2 kali nih buat punya pasangan gitu. Jadi kita harus benar-benar nyari sifat pasangan kita bakal gimana. Terus kita juga harus nyari ketika dia nanggepin kita ketika marah, nanggepin kita ketika membahas uang, itu kan termasuk sensitif kalau sama pasangan gitu. Jadi dari situ aku mulai belajar kayak wah nggak apa-apa loh sebenarnya kita nikah tapi agak terlambat menurut masyarakat gitu. Nggak masalah, apalagi di indis ekonomi. Banyak banget yang udah nikah tapi mereka nggak settle atau menetap, dalam artian mereka belum mapan nih. Terus mereka udah nikah, punya anak, aku malah kasihan sama anaknya. Yang terlantar bisa aja, nggak terurus bisa aja. Terus tergantung juga pendidikan orang tuanya, udah kuliah kah atau enggak. Sebenarnya kuliah itu bukan patokan buat seseorang itu berpemikiran luas, tapi dengan kalian kuliah setidaknya kalian bisa berpikir jauh dalam mengambil keputusan gitu sih. Apa yang Mbak lakukan untuk tetap semangat dan terus belajar dalam mengejar cita-cita? Apa yang aku lakukan buat apa mengejar tadi? cita-cita. Mengejar cita-cita. Kalau untuk saat ini, kalau untuk mengejar cita-cita kayaknya udah agak terlambat ya. Aku lebih ke mempelajari hal baru dan terus belajar sih, karena yang tadi yang udah aku bilang, hidup itu pasti harus tetap belajar apapun itu. Jadi sama siapapun kita, di tempat apapun, dimanapun, selagi orang itu memberikan masukan atau insight, tolong diterima dengan baik. Contoh, ini kita lagi berdua nih, ya kan? Lagi podcast nih. Kamu dari tadi ngajak ngobrol bla 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 bla, saya menjawab gitu. Nah, ada saatnya kamu bicara dan wah keren juga nih, ada kata-kata yang kok nggak kepikiran. Nah, itu termasuk belajar secara nggak langsung. Itu sih yang aku seru ya kayak gitu. Sebenarnya belajar kayak gitu tanpa kalian sadarin gitu. Jadi nggak harus yang di sekolah aja, enggak. Bagaimana Mbak menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi? Kalau untuk itu kebetulan emang aku orangnya dari awal kerja di sini emang memisahkan kerjaan dan kehidupan, dan emang nggak mau salah satunya itu saling terkait gitu, karena emang
profesionalitas kerja sih. Tergantung masing-masing orang, cuman kalau aku sendiri ya kerja, nggak usah aneh-aneh, fokus. Walaupun kita di mata orang lain atau di mata atasan atau di mata siapapun kita masih kurang, tapi kita juga harus lihat kita sebelumnya itu seperti apa gitu, supaya kita bisa mengukur atau mengevaluasi diri sendiri apakah kita meningkat atau menurun gitu. Ini apa yang Mbak pelajari dari perjalanan karir ini yang ingin dibagikan sama pendengar kita? Oke, kalau untuk pelajaran menurut aku gini, kalian harus jadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lain. Karena dengan itu kalian bisa ngehargain orang lain dan kalian dihargain balik. Contoh ya, kayak misal nih, saya lagi ngobrol sama kamu. Terus saya tidak menyampaikan magic word. Kalau di bahasa Inggris itu ada namanya magic word. Help, terus please, sama sorry. 3 magic word ini harus diterapkan sama siapapun, enggak yang lebih muda, enggak yang lebih tua, enggak yang setara. Karena menurut aku 3 kata ini wajib banget dipakai sama siapapun buat melihat orang tersebut itu punya attitude atau punya manner atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk aku sendiri selama aku ngajar ke anak-anak, aku nerapin nilai gak masalah mau berapa, yang penting mereka bisa menghargai siapapun lawan bicaranya gitu. Jadi aku tetap kayak buat selalu ngingetin mereka, ayo tadi ngomong apa gitu. Oh ya Miss, tolong ya Miss, gini. Oke gitu. Terus Miss maaf ya, oke. Miss makasih ya Miss, oke gitu. Jadi tiga kata itu aku sangat menghargai orang-orang yang Mbak makasih ya gini. Makasih buat apa? Oh gini. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut cara gitu. Itu sih buat aku, memanusiakan manusia itu adalah titik paling tinggi di kehidupan gitu. Jadi saling menghargai gitu. Betul. Ya. Mbak kasih saran tuh buat yang baru lulus SMA kayak bingung mau kemana gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk bingung mau kemana itu bisa kalian cari sendiri. Kalian mau sesuai hobi kalian, selanjutnya boleh banget. Itu sebenarnya tanpa sadar kalian bisa ngelakuin sesuai sama passionnya kalian masing-masing. Atau misalnya kalian udah, pasti kan ada siswa-siswi yang emang ambis banget di kelas, kayak nilainya bagus terus, tapi kadang mereka nggak tahu mau lanjut kemana. Itu bisa aja sih dicari, tapi agak perlahan. Itu memang agak memakan waktu. Makanya aku sempet nyampein ke beberapa adikku kayak adik sepupuku. Aku bilang ke mereka kalau yang masih SMA, aku bilang kalian harus cari kalian mau apa mulai dari awal kalian SMA. Karena kalau kalian semakin lama kalian tahu kalian mau kemana, kalian bakal agak terlambat. Cuman itu nggak masalah loh terlambat gitu. Karena kan setiap orang itu punya perkembangannya ya beda-beda. Bukan perkembangan dalam artian badan yang makin ngembang atau makin tinggi, enggak. Tapi pemikiran setiap orang kan bisa aja berbeda tergantung dari situasi dan kondisi dari keluarganya, sekolahnya, atau lingkungannya di masyarakat gitu. Jadi menurut aku sah-sah aja kok kalian bingung mau kemana, tapi kalian juga harus tetap lihat masa depan kalian itu pengennya mau jadi apa. Misal kalian kayak, wah aku kok gini-gini aja ya, temenku udah ada kerjaan atau apa. Pasti dalam hati, wah aku juga pengen kerja deh. Tapi gimana, mulai dari mana? Mulai aja dulu, cari aja dulu. Pasti nanti ada aja rezekinya gitu. Itu sih. Menurut Mbak, apa hal paling terpenting yang harus dimiliki untuk sukses? Kalau hal yang harus dimiliki ya, sikap bodo amat. Kenapa itu? Sikap bodo amat itu adalah sikap yang kita gak memedulikan omongan orang lain, kita gak ambil hati omongan orang lain, kita membebaskan orang lain buat berpendapat tentang kita. Sikap bodo amat itu benar-benar berpengaruh buat mentalku sendiri, kesehatan mentalku, buat
pemikiranku juga nggak mikir aneh-aneh, nggak mikir negatif thinking tentang orang lain kayak, ih itu orang kok ngomongin aku di belakang, aku salah apa enggak. Karena gini, sebenarnya kita tahu loh diri kita itu seperti apa. Jangan sampai pemikiran orang itu bikin kalian jadi hilang arah. Terus kalian jadi menyalahkan diri kalian sendiri, itu big no sih menurutku. Karena kan yang selama ini tahu kalian suka apa, kalian senang makanan apa, hobi kalian apa, kan kalian sendiri gitu. Jadi sikap bodo amat ini amat sangat penting buat kalian. Tapi dengan catatan sikap bodo amat ini juga harus disertai dengan kalian harus tahu kalian tuh bodo amatnya di bagian apa aja gitu. Misal kayak yang tadi aku bilang, omongan orang yang nggak enak itu ya udah kalian pasti denger dari orang lain, walaupun seperti itu ya udah cuek aja gitu. Walaupun emang agak nyes gitu kan. Cuman dibawa fun aja kayak agak sakit sih, cuman ya udahlah, apa ya yang bisa ngalihin aku dari sakit hati ini? Oh, hobiku kan ini nih, misal kayak kayak aku nih, jujur mungkin kalian bakal mikir, hah mbak masih seneng itu sampai sekarang. Jadi fun fact, aku itu K-popers. Aku K-popers dari SMP sampai sekarang. Jadi misal nih ada omongan gak enak atau apa segala macem ya, aku lampiasinnya dengan denger musik, denger MV yang emang ngerubah moodku jadi 180 derajat berbeda. Jadi buat apa ya? Sebenarnya hal hobi yang kalian suka itu bisa ngubah mood kalian jadi berubah sangat amat banyak. Jadi misalnya kalian punya hobi macem-macem, gak cuma satu, gak masalah gitu. Lakuin aja selagi itu buat kalian fun, seneng, kenapa enggak gitu. Emang hobi Mbak kira-kira apa? Banyak hobiku. Apa itu? Aku bisa gambar, aku bisa nyanyi, aku juga lumayan aktif. Kadang kalau libur ini pagi-pagi aku jogging dan yang lain-lain kalau nggak males ya. Atau kalau nggak ada kegiatan lain. Tapi terkadang kalau libur itu dari hari sebelumnya kayak udah capek banget, pengen hibernasi aja. Kalau di kamus aku hibernasi itu kayak full seharian nggak ngapa-ngapain sampai dimarahin ibu dan yang lain-lain, karena itu cara aku buat menghilangkan stres kerja dan yang lain-lain. Beban kerja juga lumayan gede kan. Jadi ya udah, itu cara aku buat menetralisir diriku sendiri, mulai kayak di restart lagi, diperbarui lagi. Oke. Kalau di pom bensin tuh bilangnya mulai dari nol ya Kak. Nah, jadi itu saya gunakan di hari libur saya gitu. Ini terakhir ya, Mbak. Ada gak, Mbak, motivasi dan pesan terakhir ini? Motivasi dari aku, satu, kalian harus tetap punya 3 magic word. Tolong, minta maaf, sama terima kasih ya. Terus kalian juga harus mikirin posisi orang lain, dalam artian kalian harus coba sepatunya mereka, bukan sepatu mereka ukurannya kegedean kalian cobain, enggak. Maksudnya gini, kalian juga harus tahu POV-nya mereka seperti apa. Contoh, misal temen A nih, itu dia paling pinter di kelas. Terus temen B ini minta tolong ke si temen A ini. Nah, bisa minta tolong, tapi kita juga harus lihat posisinya si temen A ini lagi sibuk atau enggak, lagi belajar atau enggak, lagi ngerjain apa, kita ganggu enggak gitu. Itu harus dipikirin. Jadi POV-nya si yang pinter ini pasti, oh dia peka nih, aku lagi ini gitu. Pasti dia jadi mikir, oh iya ada yang bisa dibantu nggak atau segala macam, kan jadi enak ya. Maksudnya berteman seperti itu lebih enak daripada kayak aku minta tolong dong gini tanpa lihat situasi dan kondisi, itu kayak agak kurang etis gitu. Terus apa ya, sama kalian harus kerja keras, dalam artian kalian itu nggak boleh kayak, memang aku paham Gen Z dan gen yang lain, gen alpha dan yang lain-lain itu punya, aku sendiri juga Gen Z sih, ke kalian juga Gen Z. Aku Gen Z awal banget hitungannya. Moody banget, kayak lagi
semangatnya semangat banget, lagi males banget, tapi kayaknya malesnya tiap hari ya. Karena emang bawaannya capek kan, Iya. kerja itu capek. Nah, tapi nggak kerja juga capek. Bedanya kerja itu capek menghasilkan uang. Kalau kita di rumah nggak kerja, capek, nggak ada uangnya ngapain? Iya. Nah, jadi milih yang mana? Capek yang menghasilkan atau enggak? Itu Yang aja sih. menghasilkan. Nah, Iya. makanya itu yang harus dipikirkan gitu. Terus kalau bisa, kalau kerja ya seporsinya kerjaan aja sih. Maksudnya emang kerjaannya apa ya udah lakuin aja. Sama itu tadi yang aku bilang work life balance itu juga bisa banget diterapin gitu. Sama kalian misalnya nih di sekolah juga, misal apa namanya kayak ada PR atau segala macam, sebenarnya nggak apa-apa kok kalian pulang agak terlambat ngerjain PR dulu, terus nanti di rumah nyantai gitu kan kayak lebih seru ya daripada kalian ngerjain di rumah nanti udah waktunya ngantuk banget apa segala macam, moodnya nggak bagus, nanti nyetel musik terus PR-nya jadi nggak selesai karena kita fokus ke musik kan bisa aja. Terus besoknya jadi nyontek, jadinya kan gak maksimal belajarnya. Itu sih kalau menurut aku bisa aja kalian selesaiin dulu bareng-bareng temen gitu. Tadi ini PR-nya ini nih, kamu udah selesai belum? Atau kita diskusi deh, itu lebih seru loh daripada kalian ngerjain sendiri sambil ngantuk, sambil ini itu, moody. Wah, kacau. Itu sih. Wah, luar biasa bukan? Makasih ya Mbak sudah sharing cerita hari ini. Terima kasih kembali. Mbak Hidayah sudah berbagi cerita dan inspirasi yang sangat keren dan bermanfaat buat kita semua. Semoga perjalanan dan tips dari Mbak bisa memotivasi teman-teman pendengar untuk terus maju, berani mencoba, dan gak takut bermimpi besar sebelum menikah. Jangan lupa follow podcast ini untuk episode-episode menarik lainnya. Dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.